kita berpikir bahwa anak itu adalah amanah. Amanah dari Allah Ta'ala. Amanah dari Allah itu disuruh menjaga. Ketika anak itu lahir, ibu-ibu melahirkan anak, itu tanpa dosa. Mestinya dia nanti balik kepada Allah itu juga harus tanpa dosa. Ketika kembali kepada Allah berlumuran dosa, maka kita yang celaka. Makanya dari itu di surat At-Tahrim ayat 6 itu menjelaskan tentang kewajiban orang tua untuk menjaga diri dan keluarganya dari neraka. Sebenarnya ayat ini, para jamaah sekalian, ayat ini adalah ayat untuk para kepala keluarga. Cuman kepala keluarga berapa yang hadir? Biasanya kajian parenting itu mestinya adalah para ayah, para suami yang harus hadir. Tapi yang hadir malah ibu-ibunya. Gak tahu ibu-ibu kok gak bawa ayahnya atau suaminya itu. Padahal yang paling penting adalah ayahnya. Ya. Lihat dalil di surat At-Tahrim ayat 6 itu. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Ini berarti ayat untuk kepala keluarga. Jaga dirimu dan keluargamu. Kepala keluarga ini. Lah kebanyakan para ayah malah merasa urusan didik anak itu urusan orang belakang, Ustaz. Kami nggak perlu tahu, kami nggak butuh itu urusan ibu anak-anak. Gitu. Ini salah besar. Mestinya yang paling tahu tentang ayat ini, yang dipanggil, yang dapat amanah untuk menjaga keluarga dari neraka siapa? Para kepala keluarga. Kepala keluarga itu adalah ayah, suami. Itu penanggung jawab utama. Yang diberi amanah oleh Allah itu adalah para ayah keluarga. Yang kedua adalah ibunya. Lah, saya ingin menjelaskan dulu hubungan ayah sama ibu. Peran ayah sama ibu dalam mendidik anak itu harus saling terbuka. Saling terbuka. Ibunya nggak boleh menutupi kesalahan anak karena takut dihukum sama ayahnya. Jadi anaknya ngomong jorok, anaknya nyuri, didiemin, nggak mau cerita sama ayah, nggak mau sholat, nggak mau cerita sama ayahnya, takut nanti kena pukul ayahnya. Padahal kita nggak bisa nyelesain sendiri ini, nggak bisa didik sendiri anaknya ini ibu-ibu. Tapi dalam rangka mencintai anaknya sehingga ayahnya nggak pernah dapat laporan. Masalah itu mandek pada ibunya sendiri. Kira-kira sampai kapan ini akan terjadi? Ini akan ada bom waktu. Akan ada satu waktu ayahnya akan tahu tentang, oh anakku ternyata nggak sholat. Oh anakku ternyata suka ngomong jorok. Oh anakku ternyata durhaka kepada orang tua. Sama ibunya suka melawan. Baru setelah tahu apa yang terjadi, ayahnya marah-marah sama ibunya. Bu, kenapa anak dibiarkan gak sholat? Lah kan akhirnya jadi masalah kan, meledak masalah. Maka hubungan ayah sama ibu dalam mendidik anak itu harus terbuka. Terbukalah sama ayahnya, sama suami. Mas, gimana ya supaya anak-anak itu gampang sholat? Saya itu udah berusaha nuturin supaya mau sholat tapi kok belum. Coba ayah yang nuturin anak. Itu terbuka.
Mas, anak kita kok suka ngomong jorok ya. Kemarin saya dapat terdengar itu anak kita ngomong jorok seperti ini. Gimana supaya anak kita berhenti ngomong jorok? Nah, itulah keterbukaan antara suami dan istri, antara ayah sama ibu. Jangan ditutupi. Kalau ditutupi, satu saat akan meledak. Ayahnya akan tahu tentang anaknya dan ibunya akhirnya celaka, dimarahi ayah. Akhirnya berantem suami istri. Nah, di sini sekali keterbukaan peran ayah sama ibu. Yang saya ingin sampaikan adalah bahwa di surat At-Tahrim itu, para jamaah sekalian, disuruh menjaga anak dari neraka itu bagaimana caranya? Ini ternyata sudah dijelaskan jauh sebelumnya oleh para ulama. Di tafsir Ibnu Katsir disebutkan perkataan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan menjaga anak, menjaga keluarga dari neraka itu adalah adibuhum wa allimuhum. Adabkan anakmu dan ajari mereka agama. Jadi adab itu yang menyelamatkan anak dari neraka. Akhlak itu yang menyelamatkan anak dari neraka. Kemudian ajari agama. Mengadabkan itu adalah membiasakan anak hidup dengan adab Islam, adab aturan yang diajarkan Rasulullah. Gimana sholatnya? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu adalah adabnya anak kepada Allah. Kalau anak itu nggak mau sholat, berarti dia nggak punya adab sama Allah. Lah itu. Jadi percuma anak kita beradab sama semua orang baik, tapi sama Allah nggak punya adab karena nggak mau sholat. Sholat dulu, ya. Kenalkan Allah. Nah, Allah itu sudah sebaik sama kamu. Nah. Kamu menghirup udara itu gratis, Allah nggak minta bayaran. Ya. Coba kamu kalau udara itu Allah angkat, nggak ada udara lagi, hampa udara, nggak ada udara, sesek napas kita, hitungan menit mati kita. Allah sudah baik sama kita. Kamu bisa makan buah, bisa makan sayur tiap hari, kamu bisa minum air tiap hari, itu kebaikan Allah, nak. Maka bagaimana kita punya adab sama Allah? Adabnya kepada Allah yang sudah baik sama kita. Apa adabnya seorang hamba kepada Allah? Mentaati perintah Allah. Mentaati perintah Allah. Salah satu perintah Allah itu, nak, salat 5 waktu. Nah, salat 5 waktu, nak, ya. Itu biar kamu di hadapan Allah menjadi hamba yang beradab. Kalau nggak sholat itu nggak punya adab namanya. Lah itu adab. Nanti adab makan, adab tidur, ya, adab masuk kamar mandi, adab ke masjid, diajari semua, dan itu praktek. Adab terapan, yang akhlak terapan itu langsung praktek, nggak cukup dituturi. Jadi pembelajaran mengajarkan adab itu dengan praktek. Mau masuk masjid itu praktek. Jadi kalau kami ada mos, Bu, kami ada sekolah juga. Kalau mos itu masa orientasi langsung kami praktekkan. Ada masuk masjid, satu-satu masuk masjid dengan doanya, keluarnya dengan doa, terus satu-satu praktek. Masuk kamar mandi juga itu, satu-satu antri, ya. 3 hari adab mengadab, membuat anak itu punya adab yang baik. Termasuk adabnya anak kepada orang tua.
Adab anak kepada orang tua itu apa? Ibu itu sudah tiap hari baik sama anak. Ini tugasnya para ayah, menceritakan baiknya ibu kepada anaknya. Jasanya ibu kepada anak, tugas ayah menceritakan. Ayahnya menuturi sama anak, nak, kamu sama ibu itu harus punya adab. Gak boleh bentak, gak boleh melotot. Ibumu ini yang mengandungmu, kamu itu di perut ibumu itu 9 bulan, dibawa kemana-mana. Mulai kehamilanmu itu ibumu udah gak bisa makan, mau makan sedikit muntah. Makin gede, makin berat. Terakhir puncaknya kamu lahir, ibumu mempertaruhkan nyawa untukmu. Dia harus disesar. Ada juga mesti harus terluka, harus dijahit demi kamu. Nah, belum selesai, ibumu harus menyusuimu, mengasuhmu, mengajarimu. Ibumu itu adalah guru pertama untukmu. Itu ayah, tugas ayah itu menceritakan jasa ibunya kepada anak. Maka nak, sama ibu itu harus beradab, patuh, menghormati, mentaati, memuliakan. Itu kamu layani, kamu sekarang udah gede, layani ibu, bantu ibu. Kalau ibu repot, tawarkan, Bu, apa yang bisa saya bantu? Wah, ini ayah yang bagus. Nanti ibu cerita, tugasnya ibu apa? Menceritakan jasanya ayah. Nah, kamu sama ayah itu harus patuh, harus hormat, adab sama ayah. Ayahmu itu luar biasa, dia tanggung jawab memenuhi kebutuhan kita. Dia yang kamu bisa jajan, uang jajan itu bukan dari ibu, dari ayah. Ibu hanya tugas dari ayah untuk memberi kamu uang jajan. Kamu bisa sekolah, bisa jajan, kamu sakit, ayahmu yang mengobati, yang bayar pengobatan. Beli mainan, beli sepeda untuk kamu, semuanya ayahmu. Sudah begitu baik dan pengorbanan, maka punya adab sama ayah. Lah itu ayah. Jadi adab ini para jamaah sekalian, adab inilah yang membuat anak kita itu selamat dari neraka. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, adibuhum, jadikanlah anakmu hidup dengan adab. Wa'allimuhum, yang kedua mengajarkannya, mengajarkan agama. Ada keterbatasan ilmu, orang tua, aku nggak punya ilmu agama yang cukup, ayahnya bukan seorang ustadz, guru ibunya bukan seorang ustadzah, bagaimana caranya ini? Maka ayah sama ibu memilih sekolah untuk mengajarkan agama kepada anak. Karena nggak bisa ngajarin sendiri, akhirnya pilih sekolah yang bisa meringankan beban kita, Bu. Ayah sama ibu itu punya beban apa tadi? Menyelamatkan anak dari neraka. Untuk bisa selamat dari neraka harus punya adab dan ilmu agama. Berarti cari sekolah Islam. Ibu, bapak-bapak sudah pas. Pilih sekolah Islam. Dia yang akan meringankan beban kita. Kalau anak kita itu paham agama, punya adab yang baik, ya, sekolahkan sekolah Islam yang menitik beratkan pada adab dan juga akhlak. Ajarin agama Islam, maka ini akan meringankan beban kita. Ini harus di sini sekalian. Inilah
Jadi guru pun harus tahu, sekolah harus tahu, sekolah ini didirikan untuk membuat anak-anak kaum muslimin beradab, berakhlak, agar anak-anak kaum muslimin itu selamat dari neraka. Agar para ayah, para ibu yang menitipkan anaknya di sini merasa diringankan bebannya. Saya ingin sedikit menjelaskan betapa beratnya beban kita hari ini, para ayah dan para ibu, para guru sekalian. Hari ini zaman medsos itu zaman paling berat mensolehkan anak. Untuk mensolehkan anak sangat berat. Kalau di zaman saya dulu, saya lahir tahun 70-an. Kalau bapak ibu semuanya, bapak ibu saya ke ladang, ke sawah, saya di rumah, anak selamat. Belum ada media. TV-nya cuma TVRI dan TPI. Cuman 2. Radionya RRI. Ya. Mau seharian saya main, anaknya main seharian aman. Aman. Nggak ada yang merusak. Tapi hari ini ayah ibunya, apalagi ayah ibunya kerja semua. Ya. Saya contohkan, ayah ibunya ada di rumah, anaknya di rumah, di kamar sendiri bawa HP. Anaknya nggak pernah keluar. Anak saya anteng di rumah, Ustaz, tuh pegang HP di kamar, rusak nggak? Rusak. Padahal di rumah seharian di kamar. Jangan merasa aman, Bu. Anak kita itu aman di rumah, nggak pernah keluyuran. Di rumah pun bisa rusak dengan HP. Tontonan pornografi, iklan-iklan obat kuat, semuanya pornografi. Menghancurkan anak kita, padahal nggak pernah keluyuran. Kalau dulu selalu kita mengeluhkan apa? Pengaruh teman, Ustaz, pengaruh pergaulan. Sekarang pengaruh setan kepeng. Saya pakai istilah setan kepeng karena ini yang merusak anak-anak kita. Setan tapi kepeng. Ini yang merusak anak kita. Berapa banyak orang tua yang sekarang stres, anaknya rusak. Sejak COVID kemarin mulai daring, mulai pegang HP, guru stres, orang tua stres. Gurunya stres nggak? Waktu daring, wow, ibu gurunya stres juga. Dia harus ngasih tugas. Jam 11 malam baru dikirim. Ya udah tidur, harus buka, ngoreksi tugas. Gurunya stres juga. Bekerjanya malah bukan hanya 8 jam, 24 jam guru itu. Ngoreksi semua guru, semua anak, nggak dalam jam yang sama. Kalau sekolah kayak gini, tugasnya bareng dikumpulkan di jam yang sama, selesai. Tapi kalau daring enggak. Gurunya stres, orang tua stres, anak pun stres. Karena tiap hari ngerjain tugas. Jadi daring itu kumpulan orang stres, Bu. Sekolahnya stres, semuanya stres. Yang paling parah anak yang nggak pernah tahu tentang pornografi, begitu ada tugas harus pegang HP, mulai kena terpapar pornografi. Mulai dia jadi gay, jadi lesbi yang SMP SMA. Masya Allah. Apa artinya kemajuan teknologi ini? Apa artinya kalau harus ditebus dengan akhlak anak kita yang rusak? Apa artinya? Anak kita pegang HP, teknologi tinggi, oke.
Tapi nggak ada artinya ketika ayah ibu menangis karena anaknya rusak. Gagal amanah dari Allah Ta'ala. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Gara-gara setan gepeng rusak anak kita. Maka sekalian ini perlu sharing. Ya, kita perlu sharing. Para jamaah sekalian. Sinergi kerjasama itu nggak cukup dengan ayah sama ibu. Orang tua wajib membangun kerjasama yang apik dengan guru-gurunya, terutama wali kelas. Biasanya kalau kami ada grup WhatsApp wali kelas atau wali santri dengan guru kelas, ada Bu ya? Gunakan kerjasama itu, komunikasi itu di grup. Guru dengan orang tua, saya umpamakan seperti suami dan istri juga. Kalau suami istri tadi terbuka tentang perkembangan anak dalam pendidikan pun, guru dengan orang tua harus juga terbuka. Ibunya kalau di rumah bangunin anak subuh susah, ya, nyuruh sholat susah, lapor sama bu guru wali kelas. Bu guru, tolong nasihati anak saya, masih susah untuk sholat Bu. Saya udah merepet tiap hari, panjang kali lebar kali tinggi, gak berubah. Marah tiap hari, bangunin marah-marah, nyuruh mandi marah-marah, nyuruh sarapan marah-marah, nyuruh belajar marah-marah, nyuruh tidur lagi marah-marah. Marah itu sudah overdosis ibunya. Sehari bukan 3 kali, sehari 30 kali marah. Coba marah terus, itu tanda stres Bu. Bangunin marah-marah, nyuruh sholat marah-marah, nyuruh mandi marah-marah, nyuruh sarapan marah-marah, nyuruh belajar marah-marah, nyuruh tidur lagi marah-marah. Marah terus. Anak bukan hanya 1, itu kali 5 loh. Stres. Makanya sekalian, ini kita alami bersama Bu. Ibu jangan merasa sendiri, minta tolong sama gurunya dong, sama wali kelas. Itu kerjasama yang apik. Ini bukan aib Bu, semua anak kita seperti itu. Aku malu mau ngomong sama bu guru, nggak perlu malu. Daripada itu masalah nggak selesai, kadang Bu, nasihat ibunya nggak didengar, tapi nasihat gurunya didengar. Minta tolong sama ibu guru, sama bu guru, dilus bentar, dinasihati, berubah. Itu namanya kerjasama, terbuka. Jadi kalau ibu-ibu cerita tentang anaknya yang belum mau sholat, masih melotot sama emaknya, ya, belum mau bantu sama emaknya, lapor sama bu guru, biar bu guru nanti ngasih nasihat. Guru pun seperti itu. Di sekolah nggak semua anak baik, ada anak yang degil. Ibu guru lapor sama japri sama ibunya, ya, sama ibunya di japri. Mohon maaf Bu, anak Ananda ini di sekolah kok dia sering lawan sama saya Bu, sama gurunya, selalu aja dia bantah, ya, tugas nggak pernah dikerjain Bu, mohon maaf agar dinasihati. Kadang anak itu dinasihati sama guru dia nggak mempan, tapi sama ibunya dia mempan, sama ayahnya mempan, dia dengar. Kadang masalah itu nggak bisa kita selesaikan sendiri para ustazah, para guru. Tapi ketika sama emaknya, sama ibu, sama ayahnya selesai.
Maka perlu kerjasama. Guru dan orang tua itu seperti suami istri yang saling terbuka tentang perkembangan anak. Jangan ditutupi, malu saya. Jangan malu. Harus terbuka. Disinilah letak kerjasama, sinergi itu di sini. Nah ini sinergi. Jadi ada perkembangan yang nggak baik ini, sampaikan sama guru. Guru pun sampaikan sama ibunya. Ini bukan, jadi kalau di japri Bu, jangan salah paham. Ini saya kena japri tiap hari terus. Japrinya bukan menyalahkan ibu, tapi japrinya sharing. Bagaimana ibu diminta untuk ikut aktif memperbaiki perilaku anak, kan gitu. Ini bukan saling memojokkan, jangan saling menyalahkan. Jangan. Ini adalah ayah dan ibu, ya, seperti guru dengan orang tua, harus semangatnya bukan saling mencari kesalahan, tapi semangatnya adalah untuk sinergi, kerjasama. Jangan saling menyalahkan. Kalau saling menyalahkan tadi, suami istri saling menyalahkan, berantem. Kalau guru sama orang tua saling menyalahkan, akan berantem. Dan akhirnya jelek, nggak berhasil kita didik anak. Ya, di rumah kalau ayah dan ibunya selalu berantem, anaknya bingung. Aku mihak ke mana? Ke ayah atau ke ibu? Bingung, stres dia. Makanya perlu ada suasana yang adem. Ayah ibu udah selesai, nggak berantem lagi, lah tinggal kerjasama terus. Insya Allah itu kunci. Kuncinya keberhasilan dalam pendidikan itu adalah sinergi suami istri yang selalu terbuka dalam mendidik anak. Ya. Kemudian sekolah dengan orang tua juga seperti suami istri, saling terbuka. Jangan ditutupi. Percuma kita nutupi, karena kita nggak bisa nyelesain masalah sendiri. Kita butuh bantuan guru. Oh, wali kelas nggak bisa, nggak selesai, minta bantuan guru BP, PK, bimbingan konseling. Nggak selesai juga sama kepala sekolah dan seterusnya. Ini adalah kerjasama untuk mengadapkan anak-anak kita tadi. Ya, nih. Kemudian kerjasama orang tua dengan guru itu. Yang kedua adalah guru, ya, sekolah itu berusaha maksimal menunaikan tugasnya, mendidik, mengajar. Orang tua harus tahu juga kewajibannya. Aku nitip anak, berarti harus ada lancar pembayaran. Ini harus, jadi antara kewajiban orang tua dengan guru imbang. Saya ingin menyampaikan kisah Imam Abu Hanifah. Ini disebutkan dalam kitab Manaqib Imamul A'dham. Manaqib itu adalah pujian, ya, terhadap para imam-imam yang besar. Termasuk manaqibnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu dia manggil guru untuk ngajarin anaknya. Mungkin apakah Imam Abu Hanifah nggak bisa ngajarin sendiri? Mungkin karena kesibukan, ya, atau mungkin yang lain, alasan yang lain kita nggak ngerti. Dipanggillah guru untuk ngajarin anaknya. Ketika anaknya ini sudah bisa menghafal Al-Fatihah, Bu, Al-Fatihah, baru Al-Fatihah, Imam Abu Hanifah itu ngasih 1000 dirham. Gurunya ini terbelalak. Ya Imam, banyak sekali. Ini cuman baru bisa Al-Fatihah lu. Kamu meremehkan tugasmu. Enggak, seandainya aku punya lebih dari ini, lebih dari 1000 dirham, ku berikan lebih. Ini Imam Abu Hanifah. Kisah ini apa yang bisa kita ambil pelajaran?
Bahasanya Imam Abu Hanifah itu dia seorang ulama, seorang guru juga. Seorang ulama, seorang guru. Lah, ketika beliau merasa anaknya sudah mendapatkan perkembangan yang bagus, anaknya udah bisa baca Al-Fatihah atau hafal Al-Fatihah, ini merupakan sebuah kehormatan, senang. Karena apa, Bu? Al-Fatihah itu dibaca setiap rakaat dalam sholat. Berarti anakku bisa baca Al-Fatihah itu sudah luar biasa. Dia akan bisa sholat, minimal kan syarat sahnya sholat kan harus baca Al-Fatihah di tiap sholat. La sholata liman lam yakra bi fatihatil kitab. Nggak ada sholat, nggak sah sholatnya kalau nggak baca Al-Fatihah di setiap rakaat. Maka 1000 dirham itu nilainya dulu zaman itu, kambing 1 ekor itu 200 dirham. Berarti kalau 1000 dirham dapat berapa ekor kambing? Berapa ekor kambing, Bu? 5 ekor kambing. Untuk bisa baca Al-Fatihah itu udah dikasih 5 ekor kambing. Sekarang kalau 1 ekor kambing berapa, Bu? 2 juta, 10 juta, Bu. Jadi kalau kita mau, Imam Abu Hanifah itu sangat menghormati guru. Dia merasa belum bisa bayar guru dengan 1000 dirham itu. Belum merasa belum bisa. Jasanya guru itu nggak terbayar. Jadi kalau bayar SPP, di sini SPP-nya berapa, Bu? 300, 350. Itu jangan merasa udah bayar, Bu. Belum. Jangan pernah kita udah bisa bayar jasanya guru, belum, Bu. Nggak terbayar. Coba ada anak yang ketika dia durhaka sama ibunya, dituturi guru, dinasihati guru, kemudian dia berubah. Anak ini terancam neraka, kemudian selamat dan neraka masuk surga, jadi baik. Bisa terbayar nggak? 300.000 sebulan, nggak terbayar. Anak ibu yang nggak bisa baca Quran, bisa baca Quran, 1 hurufnya 10. Ibu dapat 10, gara-gara dapat gurunya pun dapat 10 per hurufnya. Ibu dapat aliran pahala dari anak tiap kali baca Quran tadi. Terbayar nggak? Nggak bisa bayar kita. 300.000 itu nggak bisa bayar, nggak terbayar, belum sebanding. Jadi kata para ulama, seandainya guru itu dibayar dunia dan seisinya itu nggak terbayar. Karena apa? Ketika guru itu bisa menyelamatkan anak dari neraka ke surga, merubah anak yang degil jadi anak yang soleh, anak yang dulu melawan jadi anak yang patuh, maka itu tak terbayarkan. Jangan pernah kita merasa sudah membayar jasa guru. Jasa guru tak terbayarkan. Maka saya katakan benar apa kata lagu itu, tanpa tanda jasa. Jadi jasa guru itu gajinya itu, saya yakin ibu-ibu tahu gaji guru itu berapa. Ya. Gaji guru itu di bawah jauh dari UMK. Ya, Bu. UMK kita berapa? 4, hampir 5. Separuhnya mungkin nggak ada. Kecuali kepala sekolah nggak mungkin. Lah itu. Jadi ya, kita harus paham sekalian bahwa apa yang kita bayarkan itu belum bisa membayar jasanya guru. Makanya sekalian, hendaknya Pak sekalian, kita berusaha kerjasama itu seperti itu. Jangan sampai gurunya nanti ngambek karena gajinya lambat atau enggak, terus akhirnya itu bahaya. Maka numpuk. Jadi sekalian, kalau dulu orang tua saya
Orang tua saya itu orang tua miskin. Kalau pas dulu SD Impres itu cuma 75 rupiah, nggak ribu, 75 rupiah dulu zaman saya. 75 rupiah itu aja, itu nunggu panen. Nunggu panen. Bapak saya nyuruh saya, kamu ngomong sama Pak Guru. Bapak belum bisa bayar Pak Guru. Nanti nunggu panen. Ternyata panen pun gak panen, dimakan wereng. Masya Allah. Akhirnya terpaksa, walaupun dimakan wereng, ya udah jual ayam untuk bayar SPP anak. Sampai akhirnya ngutang. Udahlah, daripada ini malu sama guru. Ya, kalau kita punya utang numpuk di sekolah itu malu sama guru. Bapak saya seperti itu, malu dia. Akhirnya walaupun nggak panen, makan wereng, lunas juga. Jual ayam, jual apa yang ada di rumah. Dalam rangka apa? Agar jangan sampai guru kesulitan. Ada nanti ibu-ibu cari kisahnya Robi'ah Ar-Ra'i, gurunya Imam Malik. Robi'ah Ar-Ra'i itu ditinggal bapaknya masih dalam kandungan, ditinggal bapaknya perang, tapi ibunya ditinggalin 30.000 dinar, bukan dirham. 30.000. Satu dinar itu 4,25 gram emas. Kira-kira berapa miliar itu? 30.000 itu ibunya itu sangat dermawan sama gurunya Robi'ah. Begitu Robi'ah dia sekolah, dia belajar, dia dulu belum ada sekolah, tapi belajar privat. Ada orang alim titip anak saya, tolong diajarin anak saya. Sampai saking dermawannya ibunya Robi'ah, anaknya pun ikut mengikuti kedermawanan ibunya kepada gurunya. Sampai akhirnya habis. 30.000 dinar itu berapa? Coba kalikan 4,25 gram. 1 gramnya 1 juta. Ada yang bawa kalkulator, ibu-ibu yang bawa HP. Itu kurang lebih ada 120 miliar kalau keliru. Habis, Bu. Tapi hasilnya ada keberkahan di situ. Dia jadi seorang ulama di usia muda. Umur 25 tahun sudah mulai mengajar di Masjid Nabawi. Imam Malik itu duduk. Imam Malik masih muda, duduk menjadikan beliau sebagai guru. Sampai ketika ayahnya pulang dari perang, masuk ke masjid, kok ada halakoh ilmu, orang yang anak muda tapi dirubung orang banyak. Siapa ini? Tanya, ini dia ada Robi'ah. Robi'ah, bapaknya nggak kenal karena baru pulang. Waktu ditinggalkan masih dalam kandungan. Setelah dia pulang, tanya sama istrinya, Dek, aku tadi masuk dalam Masjid Nabawi, ada kumpulan majelis ilmu yang sangat banyak. Di situ ada Imam Malik, ada Imam Abu Hanifah, ada yang lainnya, Imam Ats-Tsauri. Itu siapa? Kata istrinya, Bang, tahukah kamu, dialah anakmu. Anakmu 25 tahun gak pulang, ditinggal perang. Anaknya udah jadi imam. Para ulama mengambil faedah apa, Bu? Keberkahan orang tua yang dermawan. Dermawan kepada gurunya, anak-anak kita. Itu akan membuat anak kita mendapatkan keberkahan ilmu. Dia mudah menyerap ilmunya.
ilmunya jadi berkah, jadi seorang yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Dan akhirnya apa? Disinilah ya perannya para orang tua untuk mengambil ibrah, pelajaran, bahwa kalau ada perubahan pada anak kita awalnya nggak mau sholat, berubah jadi baik, maka tanda syukurnya tambahkan di SPP, infak untuk sekolah. Alhamdulillah kami seperti itu. Anak-anak itu tambah. Jadi yang SPP 300, kami bayar 400. Yang 100 infak. Karena anak kami makin baik. Itulah orang tua yang berterima kasih, bersyukur atas jasa guru dan sekolah yang sudah mendidiknya. Jadi kalau ibu-ibu mau infak, lebih layak untuk gurunya, untuk sekolahnya, daripada untuk yang lain. Karena guru anak kita itu lebih layak untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan kita. Nah ini, jadi sekalian, ini hal yang harus kita pahami, bahwasanya guru sekolah adalah partner dengan orang tua, mitra. Guru sekolah itu adalah untuk meringankan beban kita orang tua. Beban kita apa tadi? Menjaga anak dari neraka. Menjaga anak dan neraka dengan cara apa? Membuat anak beradab, tahu agama, tahu sopan santun, berakhlak mulia. Itulah tugas kita. Sehingga anak kita nanti makin baik, makin soleh. Lah itulah kerjasama yang apik.